Masih di News Siang, pemirsa, warga desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara kembali menggelar protes atas pembukaan areal makam khusus COVID-19. Bentrokan tak terhindarkan antara warga dan petugas yang mengamankan proyek pembukaan lahan. Puluhan warga desa Ujung Serdang menyerbu proyek persiapan lahan makam khusus COVID-19 di lingkungan mereka. Warga meminta proyek dihentikan dan mengusir para pekerja. Aparat gabungan Polsek dan Koramil Tanjung Morawa berusaha menenangkan warga yang emosi. Namun upaya mereka sia-sia dan justru sempat terpancing adu mulut dengan warga. Mana suratnya? Kapolda kami datangnya Pak Bupati. Aturan di sini. Gak ada hak kamu. Harus ada lah. Gak ada hak kamu. Masyarakat kami sini kamu senang. Jadi apa yang apa? Di mana Bapak mengayomi kami kalau seperti itu? Ke sana. Ya. Bapak sebagai aparat. Warga menolak pembukaan lahan makam khusus COVID-19 di lingkungan mereka karena khawatir tertular virus corona. Kampung ini COVID nggak sepakat, menular dia. Sebab ini kan lebar sampai ke kampung itu. Nggak senang aku katanya, aku COVID di sini kan makanya demon. Sebelumnya, warga desa Ujung Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara menghadang alat berat yang digunakan untuk menggali lahan makam jenazah pasien corona. Selain itu, warga juga meminta agar pekerja menghentikan kegiatan mereka menyiapkan lahan pemakaman khusus COVID-19. Pembukaan lahan makam ini sebagai alternatif karena telah penuhnya lahan makam COVID-19 di wilayah itu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi burnout syndrome atau keletihan mental menjadi salah satu masalah kesehatan jiwa yang banyak mengganggu kinerja para tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Lebih dari 100 dokter dan ratusan tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan peningkatan beban yang sangat berat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tanah air, termasuk pada tenaga kesehatan. 100 dokter dan ratusan tenaga medis meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Aspek keselamatan tenaga kesehatan sangat rentan terpapar virus COVID-19 hingga berisiko mengancam keselamatan jiwa. Risiko lain seperti kesehatan mental, burnout syndrome atau keletihan mental dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas tenaga kesehatan dan dokter. WHO telah menetapkan burnout syndrome sebagai salah satu kondisi stres kronis. Perawat telah dilengkapi dengan APD yang sangat-sangat terstandar sampai dengan tingkat 3 apabila menghadapi pasien terkonfirmasi. Namun demikian, itu juga merupakan suatu stresor tersendiri. Penggunaan APD, rasa panas, terbatas melakukan aktivitas sehari-hari, ini juga menjadi satu stresor. Nah, stresor-stresor ini menimbulkan satu masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, stresor yang berasal dari tempat kerja kita kenal dengan burnout. Nah, burnout ini apabila terjadi secara terus-menerus, maka akan bisa menurunkan respon imun seluler dari tubuh dan sistem kekebalan tubuh kita. Sumber Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melakukan penelitian gejala keletihan emosi yang dialami nakes dan dokter, 22% dari 1.461 responden alami tingkat yang berat, sedangkan yang terendah 861 responden. Hilangnya gejala rasa percaya diri terdapat pada 29,4% atau 429 responden. 699 responden alami gejala rasa percaya diri yang rendah. Tingkat kelelahan berdasarkan jenis tenaga kesehatan. Dokter umum dari 716 responden, 8 dokter alami kelelahan berat dan 81,8% alami kelelahan sedang. Dokter spesialis alami kelelahan sedang terbanyak, yaitu 80,7%. Perawat, tingkat kelelahan sedang dialami oleh 27 perawat dari 151 responden. Bidan, 327 orang atau 83,8% alami kelelahan sedang.
Diharapkan pemerintah pusat lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melakukan surveillance burnout kepada tenaga medis. Pemerintah berikan edukasi kepada fasilitas kesehatan agar memperhatikan burnout tenaga kesehatan serta memfasilitasi layanan konseling psikologis. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih lanjut terkait keletihan mental tenaga kesehatan sudah bersama kami Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Prof, jadi apa sebenarnya itu burnout syndrome, Prof? Dan apa resiko tertinggi atau terburuk yang bisa dialami oleh seorang penderita burnout syndrome? Ya, jadi dalam hal COVID ini kan ada beberapa hal yang akhir-akhir ini penting. Yang pertama, jumlah kasus meningkat terus. Pasien yang dirawat di ruang COVID, di rumah sakit rujukan, hampir selalu penuh. Sekarang ini kalau mau mencari bed, sukar. Itu nomor satu. Karena itu tim yang bekerja di situ menjadi capek banget kan, kasusnya banyak, makin banyak. Yang kedua, selain caseload ini juga masalah APD ini memang harus selalu ada terus, jadi nggak cukup hanya sekarang ada, besok ada, terus minggu lagi nanti kurang dikit. Dan APD ini sebagian kan harus ganti, kan harus dibuang, ada yang sekali pakai, ada yang 10 pakai dipakai. Ini tidak boleh melebihi aturan tergantung APD yang ada. Jadi itu yang kedua. Nah, kecapean ini membuat ya capek hati, capek emosi, capek mental, dan juga capek fisik. Dan karena capek keseluruhan itu yang disebut sebagai burnout, maka menjadi tidak waspada, menjadi kurang waspadanya, kan kecapek berlebihan. Nah, karena tidak waspada menjadi lebih mudah tertular. Saat ini cukup banyak bukti bahwa dokter maupun perawat yang bekerja di rumah sakit COVID yang selalu memakai APD masih bisa tertular. Baik, jadi Prof, itu konsekuensinya kalau burnout menjadi lebih mudah tertular. Baik, Prof, artinya dengan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tenaga medis kita terkena burnout syndrome ini? Jadi jam kerja kan begitu banyak dokter meninggal, berarti jauh lebih banyak lagi yang terinfeksi. Kalau terinfeksi kan harus karantina di rumah atau karantina sekarang ini di rumah sakit atlet. Nah, kalau yang karantina banyak banget berarti tenaga kerja yang di lapangan makin sedikit. Makin sedikit berarti jam kerja yang bekerja makin banyak. Ini harus diantisipasi. Nah, sekarang ini baik sekali bahwa Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 1.000 orang untuk membantu sekitar berapa itu, 67 atau sekitar itu rumah sakit rujukan, sehingga waktunya menjadi sedikit lebih longgar. Jadi prinsip yang lain adalah tidak boleh terlalu lama ada di ruang COVID, apalagi lama di ICU. Itu pantangan, karena makin lama makin kurang waspada dan risiko tertular menjadi jauh lebih tinggi. Baik, Profesor, memang seperti apa idealnya pola kerja dari para tenaga medis, khususnya di saat pandemi saat ini yang tanggung jawab begitu tinggi, seperti apa idealnya? Di saat biasa kan, sebelum saya jawab yang khusus, Undang-Undang Tenaga Kerja kan bilang 40 jam seminggu. Itu rata-rata dokter lebih dari itu. Harusnya kurang dari 40, ini malah lebih, karena kalau harus ada jaga malam, kemudian ada pasien gawat kita harus datang, sehingga rata-rata lebih. Jadi yang paling penting mengurangi dulu jam standarnya, kemudian apalagi kalau di rumah sakit rujukan COVID. Jadi tidak boleh bekerja 7 jam sehari, jadi paling banyak juga 4-5 jam. Jadi artinya shiftnya, pergantiannya harus lebih sering. Apalagi yang di ICU harus lebih pendek lagi, tidak boleh lebih lama ada di ICU. Karena itu sekali lagi shiftnya harus lebih sering, berarti tenaga kesehatannya memang wajib disediakan tambahan seperti yang sekarang sedang dikerjakan oleh
Dinas Kesehatan DKI. Namun sebelum provinsi lain mengalami, siapkan sekarang tambahan tenaga kerja kesehatan. Baik, dengan kondisi saat ini Prof, apakah ada kebijakan yang dikeluarkan IDI supaya rumah sakit maupun juga fasilitas kesehatan ini bisa mengatur jam kerja tenaga kesehatan sesuai yang tadi Prof sampaikan? Ya, itu baru bisa diatur kalau yang 1.000 tadi udah nambah kan, jadi memang saling kait mengait. Jadi kalau sudah didistribusikan yang 1.000 tambahan itu tentu lebih mudah untuk mengatur jam. Dan itu juga selain IDI akan ada standarnya, maka manajemen rumah sakit, para direktur itu harus mempunyai tanggung jawab untuk mengatur jam kerja para dokter, para sejawat ini dan juga para perawat. Baik, Prof, dari data yang diterima oleh IDI hingga saat ini tenaga kesehatan yang mungkin bergejala atau terkena burnout syndrome ini seperti apa kondisinya, Prof? Iya, banyak capek lah, capek dan sekali lagi kan kita ini amat sangat terkait dengan data, amat sangat concern dan selalu mengikuti perkembangan jumlah. Nah ini sekarang jumlahnya yang sakit makin banyak, itu amat sangat disadari oleh para dokter, berarti beban ke depan lebih berat, berarti juga kita khawatir. Kalau kita sakit kan bukan hanya dokter yang sakit, nanti di rumah ada istri, ada anak, ada cucu, dan ada asisten rumah tangga. Nah itu semuanya kita khawatirkan kalau kita tertular menjadi banyak, dan itu sudah terbukti. Jadi seminggu ini saja misalnya ada beberapa kolega yang terinfeksi dan ternyata serumah kena semua. Ada yang serumah 5 orang terinfeksi 4 orang. Jadi itu bukan teori, namun kenyataan yang saat ini sedang berlangsung. Baik, Prof, tadi Anda sampaikan untuk bisa mengatur jam kerja ideal bagi tenaga medis, memang kita harus menunggu lebih dahulu adanya penambahan tenaga kesehatan ya. Sambil menunggu tentunya kita belum tahu sampai kapan penambahan ini bisa dilakukan. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu tenaga medis? Yes, yang penting sekedar perhatian, ucapan bahwa artinya menunjukkan bahwa lingkungan, masyarakat, keluarga, media itu empati, bisa meraba-rasakan para tenaga kesehatan yang sedang burnout ini. Itu amat sangat membantu. Kemudian kalau untuk yang berat sekali, yang burnout yang berat sekali, menurut penelitian itu kan hanya sekitar 1%, tapi itu sudah lumayan banyak. Jadi memang perlu disediakan konselor yang profesional, baik psikiater dan mungkin juga psikolog. Dan penekanan hidup sehat menjadi penting banget. Hidup sehat, karena kadang-kadang begitu kita capek itu lupa untuk hidup sehat, termasuk siapapun, termasuk para dokter. Jadi selalu diingatkan bahwa olahraga ringan setengah jam sehari, sayur 3 kali sehari, buah 3 kali sehari, cukup tidur. Nah bagaimana disuruh cukup tidur, orang kerjanya seperti ini. Nah jadi memang harus saling kait mengait. Jadi memang kalau perlu ya disediakan tempat istirahat yang nyaman di tempat kerja. Baik, menjaga kesehatan menjadi hal terkecil yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu tenaga kesehatan kita. Terima kasih Prof. Zubairi, sehat selalu. Pemirsa, Prof. Zubairi, Ketua Dewan Pertimbangan IDI. Pemirsa, tingginya kasus harian positif COVID-19 di Provinsi Riau menyebabkan rumah sakit rujukan penuh dan tak mampu menampung pasien. Akibatnya pemerintah setempat menjadikan Rusunawa sebagai lokasi alternatif untuk merawat pasien COVID-19. Inilah Rusunawa Rejosari di Pekanbaru Riau yang dijadikan tempat merawat pasien tanpa gejala COVID-19. Rusunawa Rejosari memiliki 360 kamar dan saat ini telah menampung 5 pasien tanpa gejala COVID-19. Rusunawa Rejosari ditunjuk menjadi lokasi perawatan pasien COVID-19 karena RSUD Arifin Ahmad yang menjadi rumah sakit rujukan telah penuh dan tak mampu menangani pasien COVID-19. Sekarang kan sudah penuh nih yang di rumah sakit apa semua, dan mereka yang OTG dan positif dan bisa dia sambil berjalan
dan tidak mengkhawatirkan kondisinya, kita siapkan tempat-tempat bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mereka diisolasi secara mandiri. Dan untuk Rusunawa kemarin ada 5 pasien yang sudah di sana, tapi mereka sudah dalam tahap pemulihan. Insya Allah kita harapkan nanti mereka sudah bisa sembuh dan bisa keluar. Selain Rusunawa Rejosari, Pemprov Riau juga menyediakan Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pelatihan Kesehatan dan Asrama Haji sebagai lokasi karantina dan penanganan pasien corona. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 di Provinsi Riau yang sudah mencapai 2.400 pasien. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN mengadakan PCR test. Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 karyawan MNC Group ini dilakukan sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Perkantoran saat ini menjadi salah satu klaster baru penyebaran virus corona di Jakarta. Bahaya virus mengintai karyawan yang bekerja di perkantoran. Hal ini juga mengintai karyawan yang berada di lingkungan MNC Group. Sebagai upaya pencegahan COVID-19 ini, MNC Peduli menggandeng BIN mengadakan PCR tes massal, yakni mobile laboratorium. Hasil PCR tes ini dapat keluar hanya dalam waktu 5 hingga 6 jam. Jadi kita kan kalau di MNC Group itu ada iNews, ada MNC TV, dan juga ada RCTI dan Global TV. Dan ini semua kita ada tim peliputan yang selalu ada di depan, di garda terdepan gitu, untuk meliput apa yang kejadian gitu sekarang, terutama dalam masa pandemi ini. Jadi tentu ada interaksi sendiri dengan masyarakat, dengan mungkin bahkan di zona-zona yang kurang aman. Kurang lebih 500 orang, kita akan ambil sampelnya menggunakan 2 mobil lab kita yang ada yang kita bawa sekarang. Sisanya mungkin nanti akan di lab statis kita yang ada di Jalan Supomo. Ya mudah-mudahan hasilnya 5-6 jam udah ketahuan. Dengan dilakukan PCR tes ini diharapkan para karyawan MNC Group dan jurnalis MNC Media sebagai garda terdepan dalam mencari berita-berita di lapangan dapat terlindungi dan terdeteksi lebih awal dari penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan segera menuju ke kantor Kejaksaan Agung untuk mengikuti perkembangan terkini terkait kasus yang menjerat Jaksa Pinangki dan Joko Chandra. Setelah itu kami buka dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami persilahkan dari Deputi Hukum Kementerian Polhukam, Pak Dr. Sugeng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang berbahagia, tadi kita bersama-sama mengikuti ekspos atau gelar perkara terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh proses Kejaksaan Agung. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini, dan ini adalah bagian atau bentuk dari transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di dalam penanganan perkaranya. Dan Pak Menko Polhukam terus mendorong kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pitsus Kejaksaan Agung ini di dalam penanganan perkara yang saat ini menjadi perhatian publik betul-betul dapat dilakukan secara benar, dilakukan menurut aturan yang memang seharusnya dilakukan. Dan dari paparan tadi kami mendapat gambaran bahwa teman-teman penyidik telah melaksanakan kegiatan penyidikannya secara benar. Dan tentunya pengembangan dari perkara ini akan terus bergulir dan akan semakin transparan pada saat digelarnya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi barangkali demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sugeng Purnomo dari Kementerian Polhukam. Selanjutnya kami undang untuk menyampaikan informasinya kepada Ketua
Komisi Kejaksaan, Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita apresiasi atas diselenggarakannya ekspos perkara dalam penyidikan oknum Jaksa P ini. Ini satu langkah maju yang kita harapkan bisa meyakinkan publik terhadap proses penanganan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Apa yang menjadi harapan publik yang disampaikan pada Komisi Kejaksaan dalam ekspos tadi kami sudah sampaikan, dan sangat diapresiasi juga oleh Jampitsus sebagai tim penyidik yang mengurus kasus ini, dan kita harapkan dalam penanganan perkara ini bisa berjalan secara profesional, transparan, objektif, sehingga publik bisa yakin terhadap hasilnya. Sekali lagi, dengan proses ekspos ini kita harapkan kasus ini bisa selesai, termasuk pengembangannya seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Menko Polhukam, bahwa ini akan menjadi bagian penting dari komunikasi publik dalam penanganan kasus ini. Itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Barita Simanjuntak dari Ketua Komisi Kejaksaan, dan selanjutnya kami undang Bapak Deputi Penindakan KPK. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media semua. Kami hanya sedikit menambahkan, pada kesempatan ini kami memenuhi undangan dari Jampitsus untuk melaksanakan ekspos atau gelar perkara menyangkut penanganan perkara Jaksa P. Ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas kami dalam melaksanakan supervisi, di mana kami sudah mendapatkan perintah dari pimpinan KPK untuk melaksanakan supervisi, dan apa yang tadi disampaikan oleh atau dipaparkan oleh Jampitsus dan jajarannya kami sangat apresiasi, sudah sangat bagus, cepat. Ya, mudah-mudahan kita kawal bersama bahwa penanganan ini akan on track, profesional, tanpa ada hal-hal yang ditutupi. Dan tentunya kami juga akan senantiasa mengawal perkara ini sampai tuntas nanti di persidangan. Dan kami sebagai sesama aparat penegak hukum, ini adalah bagian daripada meningkatkan akselerasi dan pencapaian sinergi bersama-sama aparat penegak hukum. Dan tentunya rekan-rekan media semua juga akan mengawal, meneruskan aspirasi dari masyarakat terhadap keterbukaan yang ada. Demikian kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi Penindakan KPK. Sebetulnya masih ada dari perwakilan Bareskrim, tetapi karena ada kegiatan yang lebih mendesak sudah pamit terlebih dahulu. Dan yang terakhir izin Pak Jampitsus untuk menyampaikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, rekan-rekan dari media, sebagaimana disampaikan dari rekan-rekan yang lain, bahwa kita hari ini melakukan ekspos penanganan perkara Jaksa P. Ini sudah atas izin Pak Jaksa Agung. Dengan adanya gelar perkara ini, maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya, karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Kita sudah sampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi, bahkan kita meminta masukan-masukan atas kekurangan-kekurangan dari instansi yang terkait dalam penegakan hukum ini. Saya sampaikan, saya tidak menyampaikan materi, apa yang diekspos dan sebagainya, nanti itu akan bermuara ke pengadilan. Nanti rekan-rekan bisa mengawal perkara ini sampai ke pengadilan seperti apa materinya. Disitulah Anda nanti bisa mengkritisi dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan menyangkut proses akan kami jawab, tapi kalau materi perkara tidak dijawab, karena jangan sampai ada duplikasi proses di pengadilan. Saya sangat terima kasih atas kehadiran dari instansi lain. Tadi yang pertama dari
Deputi Hukum dan HAM Polhukam, kemudian dari Komjak Pak Barita Simanjuntak, dan 2 komisioner yang lain, ada 3 komisioner, kemudian dari Pak Karyoto, Deputi Penindakan dari KPK, kemudian dari perwakilan Barreskrim dan 2 Jaksa Agung Muda. Saya sangat terima kasih atas segala masukan dan sebagainya. Semua itu disampaikan dalam rangka akuntabilitas kinerja kita kepada publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jambitsus. Rekan-rekan media, kami informasikan juga bahwa gelar perkara pada siang hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Jaksa Agung, dihadiri pula oleh Bapak Jamwas dan Pak Jambidum. Namun untuk mempersingkat waktu, apa yang sudah disampaikan informasi baik dari Deputi Hukum dan HAM Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, kemudian dari Deputi Penindakan, dari Komisi Kejaksaan, untuk supaya keterbukaan seluas-luasnya, kami buka sesi tanya jawab. Silakan dari TV One. Silakan mic-nya. Dari TV One di depan.